Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu taqillaha wa la tuti'il kafirina wal munafiqin innallaha kana 'aliman hakima. Wattabi' ma yuha ilaika min rabbik innallaha kana bima ta'maluna khabira. Wa tawakkal 'ala Allah wa kafa billahi wakila. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha isma kunta wati sayyatal hasanata tamuha wa khaliqin nas bi khuluqil hasan. Muttafaqun alaih. Sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bulan suci Ramadan ini. Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk sama-sama meraih prestasi di hadapan Allah, untuk sama-sama fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Ada banyak peluang ya yang diberikan oleh Allah kepada kita. Mudah-mudahan waktu yang diberikan kesempatan kepada kita bersama-sama kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Salawat serta salam pada baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikut para keluarganya, para sahabatnya, dan para pejuang-pejuang Islam di mana saja berada, khususnya saudara-saudara kita mungkin mujahidin atau orang-orang yang senantiasa berjuang di jalan Allah, wabil khusus di Palestina. Kita doakan saudara-saudara kita di sana senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah, karena kekuatan itu hanya milik Allah ya. Innal quwwata lillahi jami'an, kekuatan itu hanya milik Allah. Saudaraku sekalian, dalam kesempatan kultum Ramadan kita malam hari ini, kita sudah malam yang keberapa? 15 ya? 15. Malam yang ke-15 hari ini. Subhanallah, tidak terasa waktu begitu cepatnya ya. Mudah-mudahan sisa-sisa waktu Ramadan ini senantiasa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, agar target atau natijah atau hasil yang diharapkan oleh Allah kepada kita itu pertama yang menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Karena memang dengan takwa ini semua urusan kita pribadi, kemudian berkeluarga, bermasyarakat, bahkan negara ya dunia, Allah akan senantiasa berikan solusi dan jalan keluarnya, khususnya bagi orang-orang yang beriman. Makanya bagi orang-orang yang beriman harus mau sungguh-sungguh beriman kepada Allah, tidak ragu-ragu dengan Allah ya, dengan Allah, mentauhidkan Allah dengan benar, tidak ragu-ragu dengan Rasul. Karena di akhir zaman ini kita melihat begitu banyaknya ya usaha-usaha orang-orang kafir, usaha orang-orang munafik agar manusia, khususnya bagi orang-orang yang beriman,
itu mereka tidak taat kepada ajarannya, tidak taat kepada Allah dengan sungguh-sungguh, tidak taat kepada Rasul, ya. Banyaknya aliran-aliran yang muncul. Allah mengingatkan kepada Rasul, ya, kepada Rasul setelah menjadi seorang nabi tidak boleh mentaati orang-orang kafir, tidak boleh mentaati orang-orang munafik. Nah, ini bukan hanya kepada Rasul saja. Kalau Rasul sudah meninggal hari ini, sudah wafat, ya kepada umatnya, itu kan ya, kepada umatnya. Bagaimana sikap kita kepada orang kafir? Orang kafir itu siapa sih Ustaz? Kafir itu asal katanya kafara yukafirun kufron kafir. Kafir itu petani. Petani itu kalau dalam buku lisan Arab atau dalam kamus ya, kafir itu petani. Kalau di kampung kita itu mungkin ada kayu, ditugal, dilobangin, ya setelah dilobangin dimasukin benih, ditutupin, itu kafir. Jadi menutupin kebenaran, ya menutupin kebenaran, bukan sekedar ingkar, ya kan? Bukan sekedar ingkar, tapi menutupin kebenaran itu kan kafir. Jadi orang kafir itu yang sudah paham, yang sudah mengerti, maka ditutupinya kebenaran agar samar, agar orang tidak ngerti, ya ajaran yang sebenarnya. Itulah kafir. Mau munafik? Apa itu munafik? Ya, kalau munafik kan hadisnya banyak. Ndapun kita ngerti bahasa Arabnya, ya hadisnya ada. Ya, apa itu? Ayatul munafik. Ayatul munafik salasun. Tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Nah, kita coba kita renungkan, kita jangan-jangan kita juga menjadi orang munafik nantinya. Ya, tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Idza hadasa kadzaba. Apabila ngomong bicara bohong. Mungkin ya mau ngasih sembako gagal bagi. Ya. Gitu. Tapi enggak boleh di sini mah, ya. Selalu bohong. Programnya selalu tidak pernah dilaksanakan, menipu rakyat, ya kan? Itu munafik. Orang-orang munafik ini nggak boleh diikuti. Idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa. Apabila janji ingkar. Janji, ya. Saat kita pergi ya, kapan hari Rabu jam berapa? Jam 2 di mana kumpulnya di Al-Munawwarah? Tunggu tak datang. Ya kan? Sekali, 2 kali, 3 kali. Berjanji ingkar. Apabila dipercaya, ya, jadi ketua RT, jadi RW, jadi lurah, gitu kan ya? Ya, khianat. Enggak pernah dia dapat khianat. Di Quran banyak sekali tentang orang-orang yang khianat ini. Allah melarang, wahai orang-orang yang beriman, la takhunullah wa rasulah. Janganlah kamu mengiyatin Allah dan Rasulnya. Wa takhunu amanatikum, dan amanat-amanat kepercayaan yang diemban oleh kamu. Siapa yang mempercayakan? Rakyat, ya kan? Kepada lurah, ya kan? Ini dikhianatin. Ini ciri-ciri orang munafik, Pak. Orang-orang munafik ini bahaya. Ya, makanya Rasul itu melarang. Pada masa Rasul sudah ada, mereka bangun masjid. Namanya Masjid Diror. Masjid Diror ini dibangun dalam rangka untuk menghalang-halangi orang menyampaikan ajaran Islam yang benar. Mereka berbohong, gitu kan ya? Itu Rasul melarang untuk wala tusalli abada, kata Rasulullah. Allah mengatakan jangan kamu salat di dalamnya itu selama-lamanya, tidak boleh. Ya, nanti coba kita kaji di surah At-Taubah itu ada ya tentang Masjid Diror. Kalau dulu orang bilang masjid, masa saya sampaikan nanti malah jadi ini kan ya. Indonesia juga ada, ya kan? Masjid tujuannya untuk dia suddu an sabilillah. Apa itu?
untuk menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Jadi Allah ini sayang sama kita. Ya, orang-orang yang beriman sayang Allah. Kalau dia masuk Islam, beriman, supaya kita jangan sempat tersesat, supaya selamat, dikasih ya informasinya oleh Allah. Ya, lewat Nabi memang. Wahai orang-orang yang beriman, ya, wahai Nabi, ittaqillah, bertakwalah kamu kepada Allah. Nabi aja suruh bertakwa. Ya, Nabi aja disuruh bertakwa. Apa itu? Melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Kemudian Nabi larang oleh Allah, wala tuti'il kafirina wal munafiqin. Kamu jangan ikuti orang-orang kafir. Ya, orang-orang kafir tadi yang bikin Islam Nusantara. Sekarang ada apa ya? Adakah Islam Nusantara? Bikin baru lagi. Ya, nanti ada Islam Arab, ada Islam Australia, ya kan? Ada Islam Tegal. Orang Tegal ya. Ya, bahaya. Islam itu rahmatan lil alamin, untuk seluruh alam. Ya, di mana aja ini bumi Allah. Ya, ada bumi Indonesia enggak ada. Bumi Allah, cuman tidak ada yang nama-namanya. Tapi untuk siapa ini bumi ini? Sebenarnya diwariskannya untuk orang-orang yang Islam, orang yang beriman. Maka ketika dakwah kita dihalang-halangin, Allah katakan suruh hijrah. Patuh haji rupiah, maka hijrah kamu dari dalamnya. Karena semuanya ini milik Allah. Nggak ada milik Yahudi itu. Sekarang Yahudi, Gaza, ya, dikuasainya, dikatakannya belum punya wilayah dia. Mana? Itu nggak punya apa-apa. Ada yang punya? Nggak ada. Ya, yang punya Allah. Ya, kalau orang-orang yang beriman itu punya, kita nggak punya apa-apa. Walillahi ma fis samawati wal bagi Allah segala yang ada di langit dan di bumi. Walillahi mulkus samawati wal ard. Bagi Allah lah kerajaan langit dan bumi. Benar enggak, Pak? Walam yattakhidz waladahu, yang enggak punya anak. Ya. Walam yakul lahu syarikun fil mulk. Tidak ada keserikatan pada kerajaan. Makanya sebenarnya yang berkuasa itu harusnya Allah, tapi lewat orang-orang yang beriman. Ya, bukan sembarang orang. Sebenarnya demokrasi itu dari Islam kan? Tidak. Bukan. Demokrasi itu bukan sistem Islam. Suara terbanyak, suara rakyat, rusaklah dirinya. Preman-preman yang dukung, akhirnya jadi negara apa itu? Ini saya ngajak berpikir aja ini ya. Kalau Islam, ya kalau Islam itu musyawarah, wasawirhum fil amri, bermusyawarah dalam segala urusan. Faiza azam tafatkan Allah. Kalau kamu sudah berazam, taat sama Allah. Angkat pemimpin yang beriman. Maka ketika Rasul meninggal, sampai 3 hari mayat Rasul belum dikebumikan karena belum ada pemimpin. Ya, masing-masing antara muhajir dan ansor, ya, kami yang pantas karena kamilah yang membantu menolong orang-orang muhajir, gitu kan? Kalau muhajir kamilah yang pantas jadi pemimpin karena kamilah yang pertama hijrah dan yang selalu melindungi Rasul, gitu. Tapi begitu disuarakan suara Abu Bakar Siddiq, semua sabitna wa atokna, enggak semua ikut. Ya, itulah Islam. Setelah Abu Bakar meninggal, siapa? Dipilih lagi, tapi sudah ada sinyal. Umar bin Khattab, terus Utsman. Nggak ada sistem pemilihan umum seperti ini, gitu. Makanya kita seperti ini terus jadinya. Nggak sadar-sadar, iya kan? Yang berlaku hukum Belanda, bukan hukum Islam. Sedikit sekali hukum Islam yang natural di Indonesia ini. Dari 100% mungkin Al-Quran, paling 5% yang dilakukan. Haji boleh,
yang sumbernya dapat duit, ya, zakat, ritual-ritual begitu yang dibolehkan. Tapi kalau orang korupsi, potong tangan boleh nggak? Wah, teroris. Ya. Kalau orang berzina, dirajam boleh nggak? Wah, teroris. Garis keras, radikal. Ya, banyak sekali. Bagaimana kalau kita tidak mau taat sama Allah? Ya, tidak mau taat sama Allah. Jadi kita masih sebenarnya, ya mudah-mudahan kita diampuni oleh Allah lah. Ya, para pembesar kita ini yang mereka masih senang dengan hukum-hukum manusia, yang tidak mau berhukum dengan hukum Allah, itu kafir. Ya, kafir apa? Kafir. Kok diam? Menang. Ya. Orang yang tidak mau berhukum Allah itu hukum kafir, orang kafir. Ya. Ini hukum illa lillah. Banyak di ayat itu di Quran surah Al-Maidah. Ya. Malam yakum bima anzalallahu fa ulaika humuz zalimun fasiqun kafirun. Apa hukum jahiliyah ya bukan? Apakah hukum jahiliyah yang kamu cari? Kata Allah, mana yang paling baik ya bagi orang-orang yang yakin? Semua dijelaskan di Quran. Oleh karena itu supaya kita pintar umat Islam ini, sudah diberikan oleh Allah di buku pintar kita Al-Quran, pelajari, ya, pelajari Quran, ya, jadikan Al-Quran itu benar pedoman. Yang lain nggak bisa nyamatin kita. Ya, tidak ada kitab yang bisa menyelamatkan kita, termasuk agama. Agama yang bisa menyelamatkan kita dari azab Allah itu hanya Islam saja. Yang tidak bisa yang lain. Agama Hindu sesat, buatan manusia. Agama Sinto sesat, buatan manusia. Nasrani itu agama dulu, ya. Sekarang harus kembali kepada Islam begitu. Yahudi juga bukan agama, ya. Yang benar itu Islam. Islam dari siapa? Dari Allah yang menciptakan segala yang ada di bumi, termasuk kita. Kenapa kita tidak mau diajar oleh Allah? Kenapa kita tidak mau memberikan Allah, mengesahkan Allah? Padahal Allah sayang sama kita. Tapi Allah tidak pernah paksa kita. La ikraha fiddin. Enggak ada paksaan dalam diri dan agama. Ya. Tapi Allah sayang sama kita. Karena Allah yang menciptakan semua, kita suruh ibadah sama Allah. Dan kamu dosa repot-repot kepada Allah. Ya, ikuti saja Al-Quran. Maka kita tunjukkan. Ya. Inna Allah kana aliman hakimah. Sesungguhnya Allah adalah maha mengetahui, maha bijaksana. Ayat berikutnya, wattabi, ikutilah ma yuha ilaik, apa yang telah diwahyukan kepadamu. Ya, mir rabbik, dari Rabbmu, dari Tuhanmu, dari penciptamu, dari yang mengasih rezekimu, yang dekat, dari yang memberikan air minum kepada kamu, dari yang memberikan kehidupan kepada kamu. Manuwa, siapa dia? Allah. Ya kan? Inna Allah kana bima ta'maluna basira khabira. Allah itu mengetahui apa yang kita kerjakan. Tidak usah kita kerjakan, baru dalam hati kita saja Allah tahu. Saudara sekalian, setelah itu baru kita akan selamat. Ya, sudah ikutin Allah, taat Rasul, mengikuti wahyu, jangan ragu dengan Quran. Ketika kita ragu dengan Quran, ya, yang bisa kita nanti jadi batal juga syahadat kita. Ya, karena kita ragu dengan Quran, tidak mau menjadikan Al-Quran sebagai pedoman kita. Karena Al-Quran itu adalah merupakan apa? Way of life. Petunjuk, ya. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Quran tidak ada keraguannya dan petunjuk bagi orang yang bertakwa. Jadi gimana Ustaz? Kita tinggal bukan di negara Islam, bukan masalah negara Islam, bukan negara Islam. Bumi ini bumi Allah. Allah memerintahkan untuk supaya kita diatur dengan aturan Allah. Iya kan? Karena nanti masing-masing mempertanggungjawabkan di akhirat. Selama di dunia kalau masih ada orang-orang yang sungguh-sungguh, ya kita harus bersatu. Umat Islam kan begitu. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Setelah itu baru kita bertawakal. Wa tawakkal 'ala Allah. Kamu berserah diri kepada Allah. Ya. Berserah diri. Wa kafa billahi wakila.
penolong kita. Nah, jadi bagi orang-orang yang beriman itu hanya mau mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Di luar itu ya tidak. Bolehkah kita ikutin apa? Aturan-aturan dunia ya boleh. Sepanjang aturan dunia itu tidak melanggar aturan Allah. Ya, bisa saja mungkin saya sampaikan itu dalam rangka pencerahan saja bahwa kita akan selamat manakala kita taat kepada Allah dengan benar, taat kepada Rasul dengan benar, dan kita menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk kita. Ini saja dari saya. Mohon maaf kekurangan. Mudah-mudahan Ramadan kita, puasa kita, tarawih kita, tilawah kita, silaturahim kita, ya, sedekah kita, zakat kita dalam Ramadan ini diterima oleh Allah. Amin. Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.